Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari Pak Rocky Gerung. Beliau adalah seorang dosen filsafat dan banyak sekali diundang oleh media TV untuk berdiskusi dan meminta pendapat dan teori yang dia punya untuk disampaikan ke publik. Dan ada banyak juga yang saya saksikan ketika dia berdebat dengan lawan debatnya, banyak orang tersinggung ya, mungkin bisa emosi karena ketika Pak Rocky Gerung menyampaikan pendapatnya, setiap kali dia berkata, perkataannya itu begitu tajam, ya. Tetapi dalam kesempatan ini dia membahas satu hal mengenai doa kepada Tuhan. Nah, dia katakan karena Tuhan tidak tahu keinginannya, maka dia perlu berdoa. Jadi dia berdoa kepada Tuhan itu supaya Tuhan tahu. Dan itulah sebabnya saya berinisiatif untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Mari kita simak video berikut ini. Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Nah, kita dengar sekali lagi ya. Tuhan nggak tahu apa yang saya inginkan. Karena itu kita berdoa. Kalau Tuhan tahu kita nggak perlu berdoa kan. Berdoa kan artinya minta. Kenapa? Ya karena Tuhan nggak tahu, maka kita mesti minta. Ya, jadi Pak Rocky Gerung menyampaikan bahwa Tuhan itu tidak tahu apa yang dia inginkan. Karena itu kita perlu meminta. Nah, disinilah kebanyakan orang gagal dalam memahami Allah. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung membuktikan dia sungguh-sungguh tidak mengenal siapa Allah. Dan pertanyaan yang paling penting yang mau kita kritisi di sini adalah Tuhan yang mana yang tidak tahu sehingga pada waktu Anda mengatakan aku ingin meminta karena Tuhan tidak tahu. Nah, ini Tuhan yang mana, Pak Rocky Gerung? Nah, di dalam kesempatan ini, saya akan mengajak kita untuk melihat apa kata Alkitab mengenai apakah Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Jika Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa? Ini saya dasarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Ya, Anda bisa juga baca di dalam Alkitab Anda di dalam Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8. Ya, praktik doa yang salah di dalam teks tersebut itu jelas sekali ya. Sebelum kita bahas poin pentingnya. Jadi di situ Yesus memberikan penjelasan bahwa doa yang salah itu berdoa supaya dilihat orang. Nah, ini adalah doa yang disampaikan oleh orang munafik. Dan itu dicatat di dalam ayat yang kelima. Berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini mungkin seperti baca mantra ya. Jadi diulang-ulang kata-katanya. Nah, di dalam Matius 6 ayat 8 jelas di sini dikatakan, "Jadi jangan kamu seperti mereka." Maksudnya seperti mereka itu seperti orang munafik tadi yang berdoanya supaya dilihat orang dan doanya selalu bertele-tele. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Nah, jadi orang Kristen malah percaya bahwa Bapa di surga itu tahu apa yang kita perlukan. Bahkan sebelum kita memintanya pun, Dia sudah tahu. Ini membedakan Allah yang dipercaya oleh orang Kristen dengan Allah yang mungkin tidak dikenal yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung ya. Jadi Bapa di surga itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kita harus yakin satu hal bahwa Bapa kita yang di surga adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya pun Dia sudah tahu. Dan dari ayat ini menggugurkan argumentasi yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung mengenai ketidaktahuan Tuhan akan keinginannya, sehingga dia harus berdoa. Dengan dia berdoa, dia mengungkapkan isi hatinya, dan pada waktu dia ungkapkan itu, di situ Tuhan baru tahu apa yang diinginkan oleh Pak Rocky Gerung. Tetapi Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen berbeda, bahwa Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum kita mendoakan pun, Dia sudah tahu. Karena apa? Dia adalah Allah yang Maha Tahu.
Nah, ini penting ya. Jika Tuhan sudah tahu, lalu untuk apa kita berdoa? Nah, ini poin pentingnya. Jika Tuhan sudah tahu, mengapa kita harus berdoa? Nah, di dalam slide ini paling tidak saya akan perlihatkan kepada teman-teman ada beberapa poin, 3 sampai 4 poin mengenai jika Tuhan sudah tahu mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, berdoa itu berarti kita berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi, waktu kita sadar bahwa Tuhan tahu apa yang kita perlukan, waktu kita berdoa, kita tidak hanya berdoa untuk meminta sesuatu supaya apa yang kita inginkan itu diberikan. Tetapi pada waktu kita berdoa, itu tidak selalu meminta sesuatu, tetapi kita berelasi dengan Allah kita. Lalu yang kedua, berdoa adalah perintah Tuhan. Jadi kita berdoa karena itu adalah perintah Tuhan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu hal. Dalam Alkitab banyak sekali catatan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi ini penting, Matius 7 ayat 7 sampai 11 ya. Lalu di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi pada waktu kita berdoa tidak hanya berelasi dengan Allah kita, tetapi kita berdoa karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan memberi perintah supaya setiap orang yang percaya kepadanya berdoa. Jadi kita berdoa itu karena kita taat kepada perintah Tuhan. Ya, dalam 1 Samuel 12 ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Jadi berhenti mendoakan orang lain pun di situ dianggap berdosa ya. Jadi perlu untuk terus taat kepada apa yang Tuhan mau. Nah, lalu dalam Yakobus 1 ayat 5, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi dia perlu berdoa, meminta kepada Allah, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan kita untuk berdoa. Lalu Yakobus 4 ayat 2, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi kita berdoa itu bukan karena Tuhan tidak tahu, tetapi karena perintah Tuhan, maka kita perlu berdoa. Dan doa itu penting, karena di sini dijelaskan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Lalu yang ketiga, berdoa berarti kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Tanpa Tuhan kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Sebab di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak, kita ada. Jadi kita yakin satu hal bahwa karena Tuhan maka kita bisa hidup, kita bisa melakukan segala hal dan kita hidup, kita ada di tengah dunia karena Dia. Karena itu kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, maka di situ kita berdoa. Lalu Ayub 12 ayat 10, di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Karena kita tahu, maka kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Nah, Martin Luther pernah mengungkapkan kalimat yang penting ya. Hari ini saya harus menyediakan waktu lebih banyak untuk berdoa, sebab banyak sekali yang harus saya kerjakan. Nah, Martin Luther sadar bahwa berdoa itu perlu karena memang bukan hanya berelasi kepada Tuhan, bukan hanya kepada taat kepada perintah Tuhan, tetapi dia bergantung kepada Tuhan. Dengan pekerjaan yang begitu kompleks banyak, maka dia butuh topangan Allah untuk menguatkan, memberkati dia. Ya, dia juga mengungkapkan 4 makna doa ya. Yang pertama, doa adalah percakapan atau komunikasi dengan Allah. Berdoa merupakan suatu tindakan menghormati nama Tuhan. Doa juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab. Doa juga merupakan pekerjaan yang terberat. Ya, karena ada banyak juga yang tidak mau berdoa ya. Dan Martin Luther menyampaikan makna dari doa.
Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 8 ya, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapatkan. Nah, ini adalah ayat yang sangat penting. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun ke dalam namaku, mintalah, maka kamu akan menerimanya. Supaya penuhlah sukacitamu. Jadi, doa itu penting ya. Ini adalah tanda kita bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak mungkin mendapat sesuatu kalau tidak diberikan oleh Tuhan. Ya, yang keempat ini adalah berdoa berarti kita yakin bahwa apa yang kita doakan, kita akan mendapatkannya. Nah, di dalam berdoa pun kita yakin 4 hal. Waktu kita berdoa, kita tahu Tuhan mengetahui dan mendengar, lalu kita tahu Tuhan pasti menjawab, lalu juga kata tunggu. Waktu kita berdoa, kita perlu juga sabar dan tunggu menantikan jawaban Tuhan. Di dalam kita berdoa, kita juga harus ingat satu hal. Kadang setiap apa yang kita doakan tidak selalu diberikan oleh Tuhan. Dan tentu semua apa yang kita minta kepada Tuhan, semua harus diselaraskan dengan kehendak Dia. Jadi orang Kristen berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung. Kalau orang Kristen berdoa, karena kita yakin Tuhan tahu. Tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung bahwa kita berdoa karena Tuhan tidak tahu. Itu Tuhan yang mana? Nah, Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen di dalam Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang mengerti, yang mengetahui dan berkuasa memberi kepada kita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.